Kali ini mari ikut berpetualang ke Payakumbuh. Ayo kita tilik lebih dekat atraksi menarik yang telah ada sejak tahun 1928. Kalau biasanya yang saya lihat, itik itu di daerah lain dipelihara atau diolah telurnya atau dijadiin kuliner. Tapi kalau di sini di Padang Panjang, Tanjung Haro, itiknya itu bakal dijadiin atlet. Jadi sekarang saya mau ikutan masyarakat buat ikut pacu itik. 1, 2, 3. Ya itiknya mau terbang. Itiknya mau terbang. Gue jadi ngejar itik. Bahaya udah ngejar itiknya. Ini mah bukan saya. Itik. Aduh, ini mah bukan itik yang balapan, tapi saya yang balapan ngejar itiknya. Itik. Itik saya nggak mau terbang. Nah loh. Yes. Gimana sih? Kada terbang. Ini dia itik bukan atlet sama yang atlet-atlet, ternyata beda nih. Pertama bedanya di sayapnya ya. Udah, itu sayapnya nih. Kalau misalnya itik yang nggak bisa buat balap, itu sayapnya, ujungnya itu udah di bawahnya tuh. Tapi kalau yang bisa terbang, nah nih, tuh dia posisinya udah di atas. Sama satu lagi paruhnya, sama kakinya itu warnanya harus sama. Baru dia bisa ikutan balap. Kalau yang ini nggak sama kan tuh, paruhnya warna hitam, kakinya warnanya kemerahan. Makanya dia nggak bisa terbang. Ini mah dimasak aja ya. Iya, ini mah dimasak aja nanti sampai rumah. Semua itik yang ikut dalam pacuan merupakan hasil ternak yang sudah dilatih. Jadi tak heran, kemampuan terbang mereka tak diragukan lagi. Biasanya pacu itik diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini uniknya pacu itik dari Payakumbuh. Unggas-unggas ini tak hanya memiliki kemampuan terbang yang telah teruji, namun mereka juga tahu di mana harus mendarat. Untuk ikut acara ini, kita tidak bisa sembarangan. Salah satunya cara menerbangkan itik. Kita harus memainkan itik dengan cara dan posisi yang pas. Selanjutnya tinggal melepas itik dengan daya dorong sekuat-kuatnya. Kalau kurang kuat ya seperti saya ini. Itiknya gagal terbang jauh deh. Oh dia terbang gak lari. Itik yang paling ideal yang ikut dalam pacuan adalah yang masih berusia 4 bulan. Itik muda biasanya memiliki kecepatan terbang yang lebih tinggi dibandingkan itik yang berumur lebih tua. Nah ini yang menang. Ini yang menang. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling dekat sama garis mati itu. Jadi ini pemenangnya di race kali ini. Tadam! Pada awalnya, pacu itik terbang digunakan sebagai sarana oleh para petani untuk menghalau hama. Tapi lama-kelamaan, melihat tingkah lucu dan unik dari para itik, mereka mengubahnya menjadi sarana hiburan masyarakat. Semakin diperhatikan, semakin saya terkesima dengan kemampuan para unggas unggulan ini. Jadi saya menantang diri saya untuk berpacu bersama itik. Itik ini sifat dasarnya itu sama sekali nggak bisa terbang. Tapi setelah dilatih sama bapak-bapak kece yang ada di sini, itiknya jadi bisa terbang. Terus cepet juga ya ada ya, bisa sampai sana. Tapi kalau cuma lihat saya masih nggak percaya tentang kecepatan terbang itiknya. Sekarang saya mau balap sama itik ya. Jadi Ranieta versus itik. Kira-kira cepetan mana? Saya atau itik yang nyampe garis finish duluan? 1, 2, 3. Ya ampun! Karena saya baru percaya kalau itik itu emang
Kalau dilatih, terbangnya benar-benar cepat. Jadi sekarang saya mau lihat latihan Itik ini dari awal sama sekali nggak bisa terbang sampai bisa terbang begitu cepat. Saat Itik dianggap berbakat, biasanya akan langsung dipilih untuk dilatih. Bentuk latihannya biasanya memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Karena memang biasa di aspal, jadi latihannya juga harus di tempat seperti ini. Biar nanti ketika dia udah jadi Itik atlet ini benar-benar udah siap terbang, dia udah siap juga sama medan aspalnya. Setiap pemilik Itik memperlakukan peliharaannya dengan sangat baik. Perawatan Itik juga menjadi itu hal yang bangir. harus diperhatikan. Wah, cara ngilangin lemak perut di Itik ternyata gampang. Cuma dipencet-pencet terus. Jadi harus dipencet-pencet terus, lama-kelamaan nanti dia perutnya ramping. Kalau perutnya ramping, jadi waktu terbang juga lebih cepat. Perawatan ini harus dilakukan setiap hari tanpa absen agar hasilnya tetap maksimal. Cara pegangnya juga beda. Nih, tangan kiri kita ada di lehernya, tangan kanan kita ada di bawah perutnya. Jadi kalau yang tadi udah ahli kan tinggal dipegang badannya. Ini enggak. Jadi kayak ngajarin anak bayi kalau misalnya baru jalan, masih dipegangin pelan-pelan. Ayo. 1, 2. Tambahan suplemen juga wajib diberikan. Itik-itik pembalap ini diberikan padi kering agar postur badannya keras dan kuat. Nah, habis makan padi yang dicampur sedikit air, ini ada suplemen khusus biasanya. Supaya itik-itiknya ini pernafasannya lebih lapang. Apalagi buat itik-itik yang lubang hidungnya kecil. Jadi kalau lubang hidungnya kecil itu kan waktu terbang pernafasannya nggak gitu lapang. Nah, ini susah gitu nanti nafasnya. Nah, kayak gini nih. Kecil lubang hidungnya. Harus dikasih suplemen tambahan supaya dia waktu terbang nanti nafasnya kuat. Coba tapi kalau ini bagus buat Itik ya. Nah, ayo yang hidungnya kecil. Lagi. Yuk, tambah nih ya. Ya, hati-hati Bib. Oke.